Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha ta'ala la yarda 'anil 'abdi an yaqula al-akhirata fa yahmadu alaihi. Aw yasruka syarka fa yahmadu alaihi. Inna Allaha satunggal Allah ta'ala iku la yarda iku yektine ridho sapa Allah. Inna Allaha satunggal Allah ta'ala iku la yarda yektine ridho sapa Allah, ridho banget. Anil abdi saking kawula. Allah itu ridho banget. Lamun ditauhid ya. Allah ridho banget nang kawula ayak kula. Yen to mangan sapa abet ala kelata ing sapanganan. Payah madhu mongko muji sapa abet ing Allah alaiha ing atase aklah. Au yashroba atau ngombe sapa abet asyad kata ing minuman. Fayahmaduhu alaiha mongko muji sapa abet ing Allah alaiha ala syarba. Jadi Allah ridho banget nek ana wong mangan terus eling pangeran terus muji pangeran. Kita ngombe sak ngombean terus muji pangeran. Terus niku teng kitab kula niku Muslim Sahih Muslim juz kalih terus teng Musnad Ahmad. Wa fil idkhaf lan dalam kitab idkhaf musara ihya al-Sayyid Az-Zabidi Al-Husaini. Iku wonten tiyang arif ngendikan ana aqulu wa ana usolli. Ana ingsun aku iku lagi mangan sapa ingsun. Wa ana hale ingsun usolli salat ingsun. Yushiru isyarah sapa syekh mursyid wa sing wong makrifat wa ila huduril qalbi marek hadire ati fi ta'ami ing dalam panganan. Wa fil minal kubra bil ahwal al-imam Asy'arani utawa dawuh ngoten taisir istimali ta'am utawi gampangna untuk panganan wong kok mangan gampang iku nikmaten nikmat kasolat iki dene salat fatama ana salatamu kaya sakmene salat iku masyuriat iku ora den syariat napa salat illa li huduril qalbi kecuali karena hadire ati fi ing dalam salat fi qalbi lan atine kawula atine abet. Uang nanti sholat itu benartinya hadir ma'arabli sertanya pengirani abad tabaraka wa ta'ala. Fatadalika sholat al-hukmu dan hukum fi masyru'iyatul akli yang dalam dan syariat menumangan wasyur bilang mumbi. Masyru'iyah orang dan syariat nopo al-aklu wasyurbu illa liyakhdu'a kecuali yang hadir sebab abdu kawulah fihi ma fil akli wasyurbi ma'aman sertanya wong ahsana kang lakoni apik sopeman man pendikat ini dat ma'amat serta nidat gini ke Allah ahsana kang wis ngapii sapa zat bima kelawan akal lan surat mangan lan ngombe ilahi marang apik niki terus dari Imam Sya'rani wa idha khudalika utawi penjelasane iki kabeh kena apa wong pas mangan iso dadi wali dari ridane Allah kena apa wong pas ngombe iso dadi wali dari ridane Allah iku ngene anna syukrul mutalabbisi saat temennya syukure wong sing nganggo sing sekarang memakai mendapatkan binikmatikan nikmat iku ademu luwih gedhe min syukri man tinimbang syukure wong yarju kang iki arep-arep sapa wong nek nikmat qabla ayat al-basa sing wong tontok sapa man ora ngemboni sapa man ora entuk diragi nikmat intaha kalamu radhiyallahu ta'ala anhu. Terus niki kula nate awal ngaji teng mriki niku nate nerangno niki. Tapi dereng enten kitabe. Atosipun kula nerangno pas maos tafsir. Terus niki kula suwun kula jenengan teng dunya ini paling buta ridane Allah. Nggih kula jenengan sepakat paling buta teng dunya napa? Ridane Allah. Ternyata dalam syariat Islam sing digawaken para ulama berdasar hadis sahih. Saya ulang lagi berdasar hadis sahih. Ini diriwayatkan Imam Muslim yang menurut ijma'nya ulama itu dua kitab sahih ini di Bukhari kalau Muslim. Jadi dari kanjeng Nabi Allah ridho banget. Jadi iman saat temennya layar bae ini nilam tauhid. Allah ridho banget nek ana wong mangan. Tiap sak puluhan eling pangeran terus muji. Ngombe sak cegukan eling pangeran terus muji. Niku Allah ridho banget. Mana kula bola-bola matur. Sampeyan kok jadi wali ora kudu wiridan suwengi la ilaha illallah ping 1000 sampai ngantuk.
Terus suwe-suwe menyang mursyid. Kalau gak 1000 gimana sih mursyid? Sekali-kali diatur, kudu jangkute pas jantung, wah aturannya jadi wali ketat ora karuan. Nah keliru ditegur, kalau jumlahnya ndak sama masalah, itu mungkin ya baik. Tapi untuk jadi wali diri dan Allah itu gampang. Kalau bolak-balik matur, kalau itu sering mukasyafah malah pas mangan. Sering kalau ngalami pengalaman sing luar biasa itu pas mangan. Gimangan itu baru kayak kata, ini paling enggak, nak sampean misalnya paling minimal itu, kok bolak-balik matur. Saya tidak punya kepentingan ngaji di sini atau di mana saja, kecuali kulon jenengan kabeh kepengen dari dani apa? Dia ini buatan penting. Ini misalnya kulon suka, orang kafir suka kayak kata, misalnya mangan ya, hewan ya udah mangan, ini dari orang fasik jadi mibri. Kesamaan kita dengan orang-orang fasik itu banyak. Tapi yang membedakan kita wong ngaji be'liane adalah untuk ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampean apa jadi wali para pangeran untuk ridhanya Allah. Itu gampang. Misalnya sampean pas mangan sadar lho, presiden jari gagahe gak karuan. Profesor doktor gagahe ra karuan, jari wong alim, jari wong paling hebat. Nyatane itu nak ramangan sego sing ra akal lemes. Yang presiden itu gak mangan kangkung itu lemes. Padahal kangkung rana presiden tetap urip. Nanti kalau ngomong peneliti itu rugi. Menteri utak-utuk ngatur negara nak gak mangan tetap lemes. Jadi wong duwe akal butuh barang sing gak duwe akal. Setidaknya Anda akan menghilangkan takabur Anda dengan cara berpikir seperti ulama ini. Anda menghilangkan takabur Anda. Wong sange sombongnya kan aku mau sowan iki. Gengsi, aku butuh lagi gengsi. Sowan wong gengsi, sowan wong alim gengsi. Tapi ngeletek, moromol, mau tuku telur, tuku kangkung, mau apa dipangan ke marwah iku. Walau iya, meletek ini cari bakal, cari menteri, beri butuh barang segera diurun apa? Setidaknya Anda berpikir itu, Anda akan meluluhkan sikap takabur Anda, menghilangkan sifat takabur Anda. Jadi doif. Nah, eskrosol doif itu wong para pangeran. Sama nggak jadi wali merkomangan kok terus mangan kamu tuh bismillah warok baru gue gregean gak muji pengiran muji pakar ada cocok nih anget-anget udah semua ya bener malaikat bingung gue ngatur tuh maksudnya lu mangan ini catatannya ngenut kok cara malaikat takoi malaikat mau kamu laku ngomong pilih cocok gusti makanan anget-anget mangan-anget aku disebut orang ternyata hubungannya dengan jenengan jadi saya mari marka ini tambah mangan, tambah dalam menunggu setan. Udah pernah mangan modelnya tu. Mana sampai wiridan pun saya udah kalau mangan itu wali dulu. Kalau recara ni. Jadi, boleh sebenarnya sampai kaya aku, tapi kan menjual buku royalti ni tenggelam. Semarai kan aku. Jadi tetap apa cara jarak sekadun. Jadi wali itu gampang, para pangeran itu gampang. Ini kalau tiap mangan, tiap ngombe, tiap ngumpuli bojo, tiap melakoni barang mubah, ini separuh ibadah. Saya ada omong kosong, makanya saya bacakan takbir di sini. Wonten yang itu ahli ibadah, anggur benih ibadah, nak rino itu ibadah, rino poso benih jungkung. Ini takut pangeran gusti wali sing setikap kula nu sinten, itu dodono wali semenjak itu turu setanggi turu sholat berdoa turu menawa semono. Tak terima wali sing tukang ibadah. Bagaimana mungkin Anda yang pemalas begini bisa makamnya setingkat saya tuh. Jadi wali sing kira terus enak. Masa aku wiridan itu pengiran asal cek melek itu pikiranmu untuk dikti setuju dengan melek. Wong turu wis ora sedaya dibaro pengiran ditinggal. Jadi kowe iki cek kepengin ngatur dunya aku ora makam wis ora gambar. Nah terus kok iso tingkat di aku. Ciri utama taat tak namung kalih, sampean kudu syukur wis ditetir ngantukan kok Mustafa kudu syukur. Ciri utama dunya namung kalih. Taat iku nglakoni perintah, ninggalno maksiat, ninggalo pencegahan. Wong turu ku ora zina, ora ngrasani wong, ora gosip. Wis wong turu kan gak iso nglakoni maksiat. Zina ora, selingkuh ora, korupsi ora, ngrasani ora, mangan barang haram. Nah,
Berarti dia melakukan separuh taat, karena separuh taat itu yang satu melakoni perintah, sing sitok ninggal larangan. Lalu kalau suwun, jadi wali itu gampang. Lalu sampai misalnya sumpah nengomas ngitung rem, bariku rotikus liwat, itu mesti liwat. Iku suwe apa? Di bang sumpah mau malu buru dulu uang atau anjeka, malah maksiat toh. Pangeran maklumi, dulu tikus juga maksiat. Paham deh? Dulu rem itu betul maksiat. Nah cuma sekadar maksiat kok wiridan itu tikus itu apa? Tidak saya jamin, sebenarnya jadi wali itu gampang. Orang-orang yang fatwakan jadi wali repot itu gak wong alim, mereka ngaji. Kudu melok iki, waridane kudu maca ngene gede, berlebihan. Ya itu baik, tapi berlebihan. Belum kata orang jadi wali pas mangan. Ya karena mangan itu luar biasa. Jadi mau siji ngetokno dhaife manusa, ya siji ngetokno dhaife manusa. Nomor kali orang ibadah mubah disebut bareng sholat kayak mangan. Mengenai dawuh Imam Saroni, sholat itu dianjur pangeran ben kowe eling Allah. Begitu juga mangan itu dianjur pangeran ben kowe eling Allah. Malah nak mangan luwih cepet, mergo kowe eling nganggo zat sing apik iku. Wong kowe saiki sedang mendapat nikmat rupa-rupane napa? Saya itu punya pengalaman buruk. Ditakoki itu yang rada kurang ajar, cara kula wong alim rada kurang ajar, tapi ndekne wong awam nggih rapati kurang ajar. Dia itu sakit parah di rumah sakit terkenal. Walhasil umurnya itu diduga tinggal 1 tahun. Itu pun kalau tidak dapat obat dari Belanda. Cuma ada kusulan untuk obat yang Belanda. Nak betul mulai itu mati. Obat ke Belanda itu mandi obat di pasar. Malah jaspen. Kalau tidak, artinya kalau obat dari Belanda itu tidak dapat, itu dia umurnya tinggal 1 tahun. Wah, obat di pasar malah lu seru. Obat ke Belanda itu saya ngekek umur 1 tahun nak untuk umurnya itu panjang banget. Narantok 1 tahun itu mati. Jadi santri kok gedek. Obat yang paling jas ini pasar apa? Itu beras ini. Itu banyak. Gue nak rantok obat ke Belanda umurnya jadi 1 tahun. Tapi nak ramangan dulu karek 40 dino harus mati ya. Orang gedek dia. Mungkin saya lagi kelar mangan. Berarti krusial di mangan obat ke Belanda. Astagfirullah, krusial mangan dia. Orang gedek dia orang berber. Ya orang. Dia pikirannya mendukung obat ke Belanda. Umurnya 1 tahun. Nah orang menunggu obat ke Belanda umurnya kayak 1 tahun mas. Tahu mau ngin, mestinya dia kudu syukur. Obatnya sendiri krusial itu seneng pasar. Apa Gus? Ya beras aja. Banyak. Malah nengkeran nono banyak. Mereka kue nak orang menunggu obat ke Belanda umurnya 1 tahun. Tapi kan orang mangan karena bilang gini. Wes lorong ini kira mangan paling seminggu mati. Krusial di obat mangan, di mobil, di obat ke Belanda. Ya saya ingin menjawab, mumpung ngaji dulu. Krusial mangan kan? Artinya kita selalu dapat sesuatu yang selalu krusial. Tapi orang syukurin arah sama gede kan? Faham ya Rasul? Faham ya? Ini wali-wali kan sewiridan khusyuk, sholat kopiat. Orang arah wali ya, bermakom orang ini kira wali. Tapi ya tetap sholat kopiat, serah-serah. Ya seorang wali lah kopiat malah apa-apa menentukan. Tapi dosanya nggak boleh sekatuan, maksudnya sembena saya di tengah akhirat. Mulanya wali-wali ini biasa, wali-wali sing kok jalur arim biasa. Nak mangan di parek pangeran, turu di parek pangeran, apa meneh pas sholat di parek pangeran. Kok ora ono barang mubah disebut bareng sholat kaya mangan. Gini mesti ayat ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrafu raya aneh. Bani Adam, gue nak sholat itu sing maca. Khudhu zinatakum gue nak sholat itu sing maca. Ya maca itu sing pantes. Coba akhirnya ngelak jubahan, malah orang guru itu semua yang umum lah, yang umum uruf, maca yang uruf umumnya orang kono maca yang kono ini kalau sarah kalau orang alim-alim di Syria, Robdan Al-Buti ya maca ala Syria orang alim di Afrika ya maca nganggu ketu warna-warni nah orang Arab ya maca yang kono sarah kalau orang alim saat dunia maca ya sesuai apa? Daerah masing-masing malah di Mesir itu ada Al-Muhaddis Al-Kabir, Al-Hadis besar itu pidato di Libanon itu pakai jas pakai dasi, nggak pakai peci khutbah. Dia al-muhaddis al-kabir. Karena khudhu zinatakum sementing nak sholat ke maca. Karena di sana sarung itu pakaian pembantu. Jadi uang penyolong pelem itu nggak sarung. jadi itu pakaiannya uang pemalas.
Jadi kalau di sini saranan bagi anak santri itu berikan buatan. Jelas sama tiang-tiang India, nak boleh ular kobra tak nanti nabi. Artinya kalau anda orang India, kalau sholat sarongan itu nggak zina gitu, paham ya? Mulanya kan butuh rojonya, mereka ngomong ngomong antri boleh ular kobra itu. Kecil itu lagi ngotot ngomong api itu, untuk main gading. Kalau sering dia ketemu perak, ini lagi sarong. Wah mata lo mau ketemu. Mulanya awalnya ngendikan khudu zina takum, wong nak sholat nganggo zina, nganggo pepai sing pantes cara pantes ya menurut kultur masing-masing. Ya, mulanya Nabi atau membatasi carane sholat kudu ngene, kudu persis aku jubang. Jubang masih Abu Jahal jubang. Sama buat film Arab itu bingung. Apa kok jubang? Ana wonten cerita Madura niku kiai nang Madura jubang kabeh dicucuk. Sak Madura niku mondok teng Mekah. Bareng nang bandara ketemu tukang loker dicucuk. Rasul bertaksi, Masya Allah, wong sak negara kok alim kabeh. Karena jubang kabeh. Ya kancane wis mondok bertaksi cucuk kabeh ora kesel. Iku mau supir taksi, iku tukang angkut barang. Panjenengan kene macake jubah, masya astagfirullah. Kalau di Madura ya lama pakai jubah. Lu kesulitan kabeh dicucuk perkara ini dari mana? Mengalim jadi kalau dia ini daerah dia nak mengalim ini apa? Jubah. Gua nanti soal Madura. Gus, anda orang alim gak pakai jubah? Gue langsung jubah. Mereka yang diawal khudu zinatakum, gue macak sesuai zina. Indah kuli masjidin setiap apa yang melakukan sujud. Mana nih indah kuli apa? Sholatin. Oh coba nalirani setiap melebu masjid. Betul nanti ulama saya nafsir. Terus wakulu lanjumanan wasrobu raan. Mereka raunon nikmat kecuali di barang mubah. Wong iso sholat itu kontribusinya mangan. Wong iso sholat itu kontribusinya mangan. Baru kayak mangan, wong iso kuat ngadeg, kuat rukuk sujud. Jadi mangananmu mengantar anda sampai kue kuat sholat. Mulanya wong kok iso ridho be Allah pas mangan, iku bakal banget diridani Allah. Saat dulu wali, inna woha layar do Allah banget diridani. Wali iso dicoba, iso dibredan. SK-nya iso dicabut. Tapi nak wong diridani Allah spontan temen. Jadi keuangan mana kau rakyat dunia Allah kau apa nih? Saya udah roh, nggak kurang alami. Makanan warak, baru nyawam pakanan cocok sih. Besok nggak dibalamin, besok murah. Ini si Ape, susu si tanah umat. Kau kuliah aja bisa, wah. Semalam musibah, orang kau musibah mau parah, diperparah. Sudah mereka ditakut. Gimana laporan yang bagus pas mangan? Syukur takut tahu apa tuh Gusti. Satu huruf pun dari itu Anda. Aku markai. Saya memang tak berdiri. Sampai sholat itu jasa nih sobat. Jasa nih mana? Dan Nabi Ibrahim realistis. Nabi Ibrahim nak dunia realistis. Rokok uzur saya kira iso ngaji. Nah sebenarnya nak ketemu pangeran. Nak pernah percaya mazhabku sebenarnya nak ketemu pangeran. Cuma nantang saya rugi orang dites. Rabbana yuqimus shalat faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Gusti kula niki inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal haram. Gusti kula niku dakok Ismail niki anak cilik kula niku teng ngene Ka'bah. Ka'bah niku tanah gersang. Gusti mereka ini harus sholat. Sebagai turunan saya harus sholat. Nabi Ibrahim tahu betul orang Islam dia harus sholat. Tapi dia sebagai nabi yang rasional tahu yang sholat itu sholat mak mangan. Mulanya dia ini dunia sholat itu bareng dia mangan. Rabbana liqimus sholat faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Gusti supaya anak putu kula itu sholat dia paringi di duit, di rezeki berbuat sholat. Jadi di sewa di rezeki kaitannya demi sholat. Sholat dipertahankan gue sebagai syukur untuk nopo rezeki. Saya kira beruang zuhud itu pintu. Bakasannya sholat terbatas rezeki. Akhirnya beruang zuhud ngarat tenan. Orang ngarat tenan yang proposal tenan. Tomak tenan. Sholatnya tenanan tapi tomak ayo. Begini daftar orang suka si masjid. Amin gitu loh.
Kalau suka medit ora karuan. Zuhud kok daftar medit. Mereka ramah ilmu, akhirnya tamat kan? Coba kalau dia tahu, aku ini senang sholat. Wis fitrah manusa nak ramangan lemes, wis harus saiki kerja, ben iso duwe pakanan, ben iso kuat sholat. Iku sing dimaksud Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samar. Supaya mereka kuat sholat dibanding rezeki. Paham tidak maksudnya? Jadi kudu paham. Mulai sampai nusuk, nggak usah wiridan suwi-suwi biasa mawon. Tapi nggak suwi-suwi ini, us kadung suwi-suwi lah, coba serawali, wiridan malah. Terus apa jenisnya? Tapi gampang, para pangeran gampang, tak jamin gampang. Maka Allah harus jelas bahwa ida salah ka ibadi anni fa inni nawa qarib. Mat na ana wong takok kowe, aku parek apa adoh, jawab fa inni qarib. Aku parek banget. Karena Allah itu hadir pas kita mangan, pas kita mimpi, pas kita turun. Enak, itu beneran Allah sesuai paling baik. Orang buang ngel-ngel, aku mau wiridan kok orang saya wijazai gak mandi. Pengeran orang kau gurumu. Paham? Apa di dalam gurumu, kelakuan gurumu yang aku ngel-ngel. Pengeran ramai aku. Murid dua, murid menyusra, walau murid tujuhmu, usah. Kalau nanti mana kipan. Mana kiai nak macam mana kita tu khatam, nak kalau macam mana betul lah khatam, tak kerja. Nanti tetap mandi pulau. Iya, bos kita mandi pulau kalau aku khatam orang khatam. As, bawa tu khatam yang sama nanti membani kesuwan ini yang kalau kawannya Allah, atau tu nara betul mempermudah. Melani mandi aku. Cantemnya kus padu ni orang kuat suwi. Orang orang aku sudah satu. Kau tidak akrab aku di bangku. Kita saat kali itu sering berpas nanggur macam mana kita khatam, tak jiwai, kalau setengah apa. Kalau memater, kamar-kamar kalau macam mana kita ngarep betok mawon saya merki yang kalau tiangkatan anten-anten, jadi usaha kontraan maksudnya kalau ada pun nambah tangan itu apa kontraan. Muka pikiran gue sederhana. Gue mau coba betam gue lakon untuk sanggup bisa. Pasti gue wae paling ngatur gue. Tapi orang dia sing ngenteni, setelah diurusan ora lakon. Bagaimana untuk cacar menjadi sebelum kalau ini semua kan berat. Bagaimana sadar itu betul berkolakon sing diaturi sing saya tahu aku mereka kan enggak sama-sama munafik biasa wae. Ini orang putih sadar lakon beda lakon itu lebih gani ini itu sing gampang. Jadi kalau suami kebutuhan pokok kita itu mangan, ternyata uang lewat mangan itu inna woha layar do anil abdi. Allah banget ridhani, jadi inna woha sak temenit banget ridhani. Mana kalau ada wali-wali ke jalur mangan, tapi sama nak jamit. Muawiyah bin Abi Sufyan itu as-siddiq paling senang mangan. Itu dia kalau makan itu satu makan tidak tidur patah kalau jatuh. Tapi tetap wali, maka minta itu ini apa? Semua yang jenis mangan itu semua. Tapi zaman itu ada mitos, wali-wali besar mesti gedut. Kok banyak makan, banyak jatuh. Ya repot lagi. Zaman itu, saya ini orang gedut lagi orang wali yang dapat. Orang ini ketoran, orang yang daftar wali ketoran. Itu bentuk gedut itu wali. Kumangan dulu teman-teman bertakwa iyo esra ora ada esra pangeran suke macam-macam mana masyhur mana tak orang ada mana seneng duit tahu mak iya masyhur nabi aja pun nabi suke kudikan guru-guru kalau suke kudikan suke lagi anak sintang itu warus ambil marat alasannya anak nabi sinten ayo kadang kita suke kudikan sudah orang kau terus berakhir, bukan teman-teman orang mau sudah ya sendiri terus berakhir dengan tahu yang ini mau gudi ketok, dia mau bojo. Nabi Ayub ini barang suka, dia ini pas atus, pas nopo pas tengah kamar, ini wonten jaro turun minta happy, mengiran senangnya jembut tahu. Ono emas kok songko, walang kok songko ada emas, Wiber dijubuk Nabi Dawud disai mencoba untuk apa mencoba saya akeh cara sahen yang bersidik nanti fahasa hasan itu nanti
Duduk dibeli dia ada beneran hotel. Ya Pak Yun. Kau tahu lah aku nabi itu cara aku sih. Sama ini sudah udah dibeli. Jadi Nabi aja benar. Ya Allah, wa ma yashfa'u min rahmatika. Sinten sing saged warak sang rahmati jenengan. Wis ra apa-apa. Jadi terjawab. Sinten kok Gusti sing saged warak sang rahmati jenengan. Artinya mbok suka boleh gede ora bakal warak sang rahmati Allah. Karena kena tomak tak warai, tomak kok enggak duit itu kurang. Yang rahmati Allah enggak ada habisnya semua jadi tak warai. Wis toleransi sithik-sithik paham ya berdua. Jadi faham ya, terus Allah itu ridho banget nah ana wong mangan terus muji pengiran, ngombe muji pengiran. Jadi iso-iso 24 jam itu entek mbek pengiran. Misalnya kalian pengiran teman-teman sungkan niati ninggal barang maksiat. Mau nang ngantul kula. Kula nang esuk nangis setengah sekawan ngopi. Ini biadane iki ambek. Tak itu ngene. Ngopi wene damel setengah jam. Ya Allah matur nuwun Gusti setengah jam ning kau selamatkan aku dari maksiat. Andaikan setengah jam ini saya ngopi sama perempuan penghibur kayak apa? Kayak apa nasib saya? Terus ngotot ngopi. Bariku sholat subuh kadang gendong anak rewel. Ya tak syukur ya Allah matur nuwun Gusti kok kegiatan kula pagi ini gendong anak kula. Nak gendong bojone wong kaya apa? Enggak memang si jaran itu adu ninggal maksiat loh. Kamu harus ingat si jaran itu adu ninggal maksiat. Memang sujud itu berlebihan. Ana wong tukar-tukar nang teras jare wong ora salat ra terus Quran opo ini iku ninggal maksiat blok-blok lumayan betul. Paham ya? Wong kusnu jane kok ora iso lho caca ya Allah ya Allah. Caca sing kukur-kukur lae ora niat ngono ora. Sebelum piye wae saiki ora maksiat. Paham ya? Ini ngomong dia ora gelem. Lha sampe tak biasa gelem dianggapane api rembulan. Bukan ya, semua saya ini piye mati kanjeng, mati. Wes aku kukur nang teras lah. Udan didelok terus dari ngomong udan kok sedilo. Tadi ku ngomong Allah iki sumberan belum cukup. Ngomong dhewe ya wis blek sak ono ini lho wis blek. Piye wae pas iku ninggal maksiat. Lah sing darani taat nglakoni perintah dhewe ninggal maksiat. Wis ta. Senengane kok bakas ideal. Sore-sore pantes wong coba moto tasbih ngalor gitu. Ini ora ideal. Sebenarnya soalnya mau serabasi itu wis apik. Paham ya, jadi kunci ini taat itu setunggal ninggal nopo maksiat. Mulane ngendikane sebagian ulama kula maca teng usul fikih sebetulnya hukum mubah itu udah ada. Sing darane mubah kan dilakoni kena, ditinggal kena. Hakikat hukum mubah itu wajib. Kenapa kok wajib? Karena setiap Anda melakukan mubah, pasti saat yang sama Anda meninggalkan keharaman, kemaksiatan. Padahal meninggal haram hukumnya wajib. Misalnya kasus kula mangan terus kalian Mustafa agak jelek jenggote, terus alhamdulillah orang nyelok teng Kalimantan. Senang ya, ini nggak perlu dipulangkan, terus curang, ini bisa lihat curang. Betul ni cak saya tak tisar dah, betul. Alhamdulillah. Cak syukur orang tak kuat dia. Mungkin orang senang tiada saat itu meninggal maksiat. Orang alim kadang tak ketemu ada tak kok. Loh, cak itu saya. Itu maksudnya ngoten niku. Wadah. Wonten tiyang alim kok gadah sanad sami bapak kok gurune wali-wali dia mak badhe turu mek wiridan ngene tok. Jare santri ini sing mijeti. Cengko nang ngene tok donya. Ya betul. Cengko nang ngene tok. Nanti mati. Mesti nanti kabudut. Sesuai jangan maksud iku piye wiridan kok ceng. Kok nang ngene tok. Sesuai tidak boleh dhewe. Donya baras ngene iki. Kok kejar tenanan wis ngene iki. Kok mulai tenanan hasil ngene iki ora tenanan yo ngene iki. Orang Islam tadi itu bukan tadi Nabi orang munafik. Pernah itu mau bergori kiai, malah aliran macam-macam. Lalu sering disali kiai Gus. Ini kesalahan para kiai sampai ada aliran gini-gini. Ya macam zaman Nabi orang munafik tapi ya. Menang langsung ini Gus. Lalu mana ngaji tenanan blok. Nah dia itu mau tahu mau salah. Sepura kesuju sepura kafe kiai salah kiai saya dulu salah sepura aku. Kalau ngomong media masa pun tak maaf kepada seluruh kiai se-Indonesia karena salah satu gagal membina umatnya.
Tak khusus, tak apa kan. Biasa mawon urip. Lalu mulai saat ini kalau suwon nak ngelakoni ibadah dalam beda anak, beda bojo niku niati napa ibadah. Nabi nak ngendikan nyuwun sewu kadang dia rapati etis cara wong Jawa. Nabi mantenya kok sedekah ngeten. Niki kula apal hadise. Wa fi buti ahadikum sedekah. Wong ngeloni bojo niku sedekah. Itu tidak etis dalam bahkan menurut orang Arab pun ngomong gitu itu tidak etis. Sampai sahabat itu takut. Tenane ya Rasulullah, ayat ya haduna syahwatahu wa walahu ajrun. Masa Gusti urusan kelon ganjaran iki. Sahabat aja tanya, masa urusan kelon ono? Ayat ya haduna syahwatahu wa walahu ajrun. Masa urusan syahwat ada apa? Pahalanya. Terus Nabi membalik. Alaysa law wada'a fi haramin atana alaihi wisrun. Andikan dia ngeloni bojone wong utawa ngeloni wong nakal, apa ndak dosa? Ya dosa ya Rasulullah. Nah mulane nak nglakoni wali ane dosa berarti nglakoni sing bener ganjaran. Nah ispono. Wis kelon kowe mak asal pas gelem wis ya. Tak pas ra gelem padha paksa iso dilaporo ning HAM. Jare pemerkosaan ya niki maksa bojo gelem pemerkosaan dengan undang-undang. Kuwi cocok nonton niku. Cuma lanang-lanang sing ora urun-urun niku kan. Rata-rata kiai mentang aku cocok. Mungkin juga ngajar tenan. Ora iso nafas kok gak men kelon. Dan kudu di lebone di sel kan ngono. Jangan kan bisa, wong itu dijak jalan ora gelem dilaknati malaikat. Ora ndak kelem malah ngancam bareng. Faham ya, dan ini pun enak. Itu jauh rapi loh, betul jauh dulu. Wong melodi bojo dulu, sedekah. Bapak orang sedekah biasa man saya pikir. Islam nanti abadi mulai nabi nanti kiamat itu baru kayak kelon. Bukan saya tidak didono. Orang baru kayak wiridan, baru kayak kelon. Baru kayak kelon, ono turunan Mustafa mati, ono anak mati, ono anak. Akhirnya Islam ilah yaumil kiamat. Mulane ngendikane Nabi tanah kahu, tanah saluku, nak nikah nang dia anak. Mergo aku seneng umatku berkelanjutan ilah yaumil kiamat. Baru kayak barang enak, baru kayak nganti ngene kok ora wali-wali begini, tolong mangan ora wali-wali. Ana sampeyan. Tak delok daftar ora mlebu, mangan terus. Aku berat. Saya mulai ngaji gitu mulai ya. Mulai anggar ngelakoni barang mubah, niati ninggal barang apa haram. Ya, ninggal barang apa haram. Mungkin tak usah wiridan agak-agak. Mari kita bosan, malah bosan dia pangeran. Jadi misalnya wiridan dia semua buang lah. Kalau nanti menekani manjit, anak itu dia yang nyaran semangat rekor. Ini bapak kalau wacana atako sama dia, Gus. Apa ini? Mencoba hukum patangnya Gus. Ini bisa melepas bapak saya. Oke, wajah dia ngomong radhi bapak malah di bapak ini orang. Mati di kawal ini jagung. Orang ini kikil jagung. Walah sing anake digegem kacau. Mestinya kan sito, kudu sito ora sing anake cupuk. Cepet kan. Lha kok cepet gegem itu sama di bapak ayo malah repot. Ini lah sadar ini. Kenapa dalam bapak mau kontrol? Kau wacana dewi atau sang keluarga. Rian bagulo di wasiatnya ngoten bapak kula nang bangusan di wasiat ngoten kan macakno kudu ping 4.000. Iki kula waca bapak dulur-dulur. Sing tahlil umum ya orang banyak di standar mau. Ya karena itu urusan kita bukan urusan apa? Mereka. Kula ora tentang bareng MC ini. Menjadi di semua maca kudu ping 4.000. Astagfirullah giri-giri aja. Pikiran kan kok sapire. Sing ngono wae mali ra mandi to. Wis ngono matane digegem gak ora sitok-sitok, dikrawoni. Bos. Takok iki iki. Mbon seguri. Parah. Jadi senengane wong saiki ngal-ngal wong ora usah ngono, nek sampean kepengin dhewe. Wajane dhewe. Wong hadise awal adin sholihin ya tuh anak sing saleh. Iku tangga. Tangga ora pati mlebu hadis awal adin. Soleh, tonggo itu sebenarnya tak kadang itu ayam tonggo. Senang kok maksa hadis. Biasa malah. Karena kalau gak ada contoh banyak orang jadi wali para pangeran baru kaimangan baru kaimangan. Ini kalau warai ya. Misalnya sampai membeli bojo, cuma standar kan Allahumma jannibna syaitan, wajannibna syaitan, marusak malah standar. Tapi sampai kudu sadar, baru kai wong membeli bojo lahirlah turunan
turunan ini sing jaga siklus keberlangsungan populasi umat napa Islam. Lho ibadah sing prospeke koyo ngene kok iso mbok arani trimo mubah iku piye? Saiki sampean tak bedhe ibadah sing prospeke akibat dari ibadah ini melahirkan generasi muslim sing sujud ning pangeran ila yaumil kiamat. Kok mbok anggap biasa-biasa wae iku piye? Mesti kita kudu bangga. Paham ya? Tapi orang sangat ada uang nak kalian ini orang ora ibadah, tapi nak tahajud nangis ibadah sami mawon. Wis tahajud nangis itu baru kayak pakanan, karena kamu sehat bermangan bisa tahajud. Mungkin malah baru kayak bernopi. Tapi jadi terus nopo nggak rokok sih, baru rokok bisa marang terlalu ya terus akhirnya wabar azan subuh ya ada sih, wah itu parah. Pengiran jago nembak, nopo api neraka. Tapi tiang-tiang rokok itu kurang ajar. Kalau nanti ditamoni bos baku sama Bojonegoro yang suka jenengan wong alim tapi rasa nglakoni ilmu Gus. Tapi mana rokok? Nak rokok itu haram kudu dibakar Gus. Rokok haram kok dibayarmu ya? Dene rokok. Mata yang rokok. Jadi dia rokok jadi bentuk perlawanan terhadap barang mungkar. Jadi barang mungkar kudu dibakar Gus. Barang mungkar kudu dibakar. Ya kok pinter yo pinter men. Rokok kan mungkar. Kalau mungkar harus dibakar. Jadi gimana ngalu sampai bisa ngelakoni itu. Sebenarnya kalau bertamu kedua ya rokok. Saya agar bertamu kedua ketika rokok perlu ngelawan barang mungkar gak bisa selawan. Dari ngelawan barang itu. Nah kalau tentang kajian kamu nih, jadi orang rokok, jadi gus-gus ngerokok lebih ilmiah nih. Jadi kita ini harus ikut program pemerintah mengurangi rokok. Cara mengurangi ya di rokok. Malah repot menang. Kalau rokok itu 10, ketemu Gus Bah tetap 10 itu tidak ngurangi. Kalau ketemu saya tak rokok jadi kurang. Karena saya ini kalah menang. Saya itu berkali-kali kalah dengan saraf-saraf. Oh, nomor dulu terkelek yang bila jarang. Tapi kalau bukan gada terkelek. Cuma kalau ini gada caranya manhat para pangeran dengan sesuatu sebagai sunnatullah fi ibadi. Dan itu saya bangga. Saya sampai ketemu pangeran, suan pangeran bangga dengan ilmu ini. Saya ulang lagi. Saya itu paling senang menemukan satu manhat metode wong para pangeran dengan sunnatullah fi ibadi. Selalu wong seneng kelon, toh kelon jaga ibadah. Mereka dadane zuriatan thayyibah ila yaumil kiamah. Wong seneng mangan dadane wong kuat salat. Selalu wong seneng jagungan mbek kanca, baru kae jagungan mbek kanca ora jagungan mbek wong wedok sing haram. Kudu kula jagungan Mustafa suwene tak niati masyaallah ya. Wong dia jagungan dugem rawan ayu astagfirullah wa alhamdulillah. Jagungan Mustafa matur nuwun Gusti sampeyan kirimi makhluk-makhluk yang tidak haram. Umpul mata di bila juga di Mustafa ora risi tapi ini keindahan. Perkarane delok sesuatu yang tidak haram. Ngono ora iso ngene. Yang untuk sering aku, jenengan juga ke saya mau tanya para penyelam dulu bicaraan itu orang, tapi tak buka cara ini cuma turun. Awas nanti lakukan ini rantai royal itu. Mungkin tak kena takbir, dan kalau boleh takbir sampai 3 kitab. Ini tentang Sahih Muslim dan Musnad Ahmad. Musnad Ahmad 14 juz. Kalau sampai gue itu selalu orang Arab ketemu lah sampai gue. Orang serang Arab tak jamin. Macam Israel so juz lagi. Mau serang arah roh bocor arah, paling takor kali ini logus menonton. Wangi arah isi ini semuanya takor regani. Seraya pemusat selera ini. Terus kitab Al-Minanul Kubro. Ini malah Imam Syaroni dawuh pakanan itu sebentar sholat. Fakadzalika al-hukmu fi masyru'iyatil akli was syurbi. Jadi dawuh beliau fakama anna sholata masyru'iyatil huduril abdi fiha biqalbi ma'rabi fakadzalika al-hukmu fi masyru'iyatil akli was syurbi. Sholat itu disyariatno ben wong eling pangeran, begitu juga mangan. Nah ini tidak omong kosong karena tadi saling terkait. Wong iso sholat barokah mangan, wong iso jima barokah mangan. Barokah jima ana turunan zuriyah thayyibah ila yaumil kiamah. Ya, dan mulai untuk bumi nak membeli bojone ini luar biasa dek. Jadi menenganlah
kandani, ini meneruskan generasi lain ini. Ya, tapi bujung lagi mantau. Tapi lah ini mau kalau jempol aja ini jempol. Karena ini orang trauma harus diberi hak trauma. Paham gitu, terus Nabi nyemulkan kalau ini tambah tua, tambah iman. Nah Rasulullah itu pancen Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok iso, kok pinter ini? Kalau dia ini iman, Nabi yang pinter iman, tapi belum iman saniki. Yang kok betul pinter dia, Nabi nak ngedikan misalnya gini, tanah kahung, contohnya nak nikah. Dari itu tanah salu, nak di anak. Nah iso tata saru, sengaja. Kalau dia ini janggal, iman tapi janggal. Barang saat ini kalau sadari ya, barokah jima terus terjadi populasi umat Islam. Lah bayang nak umat Islam ini orang soleh, biasa ngaji, kok populasi anaknya yang seneng apa? Ngaji. Bisa ini yang ngake seneng ngaji, barokah itu mau barokah kalian apa? Ini kok penak maksudnya? Mau tapi di kau nikah tu, mau anak mana ngake? Aku tu bangga anak umatku. Ini jelas. Malah kalau nanti nyontok nonu kadang piamu nanti histeris. Contohnya nyata nih. Misalnya sampai bayangin dulu demokrasi lah, terus demokrasi paling modern mah. Ini kalau contohnya, ini mana tenan. Misalnya ini satu kampung Beduan misalnya. Beduan itu netral dulu. Jangan bayangkan sekarang dulu netral. Misalnya non Muslim itu 500. Kadang-kadang non Muslim 500. Yang Muslim 500. Jika yang non Muslim itu misalnya dia anak 10 ke 500 bro. 5.000 5.000 berarti 50 atau 50.000? 5.000 itu di dua orang maksudnya itu 5.000 sing wong Islam anaknya kok loro berarti tambah 1.000 berarti sing wong Kristen non Muslim jadi 5.500 sing Islam jadi mau 1.500 plus bapaknya ada di keluarga orang tuanya ini cara pilkades ya kalah misalnya hukum demokrasi lah cara pilkades kalah karena 5.500 banding 1.500 cara kultur ya kalah tentu gerejanya akan lebih banyak jagungan yang perapatan non muslim lebih banyak saya nak jual ya yang Islamnya yang 5.500 non muslimnya 1.500 pilkades yang menang mereka mayoritas mengeluarin ya yang meni alhamdulillah dan perapatan yang meni Allah misalnya kalau Masya Allah maksudnya nasihat lah, misalnya orang ayu, astagfirullah, semua kali pun ini astagfirullah. Tapi artinya gara-gara mayoritas ini kan dominan kan? Gara-gara dominan, anak-anak kita ketika TPQ go Quran ya pede, karena mayoritas. Iya betul. Anak-anak kita mau kamu laku go Quran pede, karena mayoritas. Dan ini yang dimaksud Nabi, jika kamu ketemu orang kafir, maka pojokkan ke ujung jalan. Dengan karena kita mayoritas, Senan muslimnya saya minggir kan, orang tak cilik-cilik gue Quran. Senan muslim saya minggir, mereka mayoritas. Coba kalau tidak mayoritas, sungguh Quran, amit gini. Mereka senang perapatan orang kafir kabeh. Tapi gara-gara mayoritas senang perapatan, dia muslim kabeh. Akhirnya sungguh kita dulu, sengaja ini gereja, maupun ini berdiri bang. Nah, mayoritas doang mau baru kaya kalau doang, ini selalu sulit menurut toh. Lalu kita Rasulullah ketika tanah kahum. Tanah salu, tata saru, ini banyu. Aku kau kok pinter ini Rasul. Lagi apa pinter Rasulullah? Diterangkan lagi faham. Iya, kok pinter ini. Ini jadi fatona ini. Faham belum? Lena saya ini di sini gitu, orang Islam sekalian mau tambah anak empara dua lah. Sesuai ditap-ditap ngomong itu saja. Nah ini cerita. Nah sekarang kalau semuanya sudah Islam, kompetisinya soleh dan fasik. Misalnya satu kampung Beduan itu sudah muslim semua, kompetisinya soleh dan fasik. Jadi misalnya yang fasik dulu populasi 5.500, yang soleh 1.500. Wah akhirnya yang perabatan berminum-minuman, sengaja di masjid menyamit. Karena yang soleh minoritas, tapi tidak diwalik. Yang soleh mayoritas, yang fasik minoritas. Akhirnya yang maksiat sembunyi. Faham gimana maksudnya? Lalu mulai adinu aklon waladina liman lakal. Aku meruana akal, ya hitung-hitungan. Mengenai Islam kudu menciptakan mayoritas. Dewi Nabi alaikum bil jamaah wa man sadda finnar. Kamu harus menjaga mayoritas. Ilzam itu kamu harus jaga mayoritas. Mengenai
Mulane kula niku cara kan milih organisasi paling seneng dan kula niku NU Muhammadiyah. PD mayoritas. Kowe organisasi dereng besar kula ora iso seneng. Kok seneng sing musuhake. Lah kula kuwatir sing cilik-cilik sebelum mati ya entuk muga-muga ra sida ati. Wong mung disuwe pun Mustofa wae Jadi ini sampean ngaji di pulau ngaji ilmu, sampean roh betapa Rasulullah itu orang yang luar nopo biasa. Lane kabeh niku ora usah wong Islam. Pemene wong saleh. Tapi aja terus kakek anak terlantar, ora sida saleh, terlantar anak fasik. Apa mau wong saleh, anak kula sekolah sukses, tapi kok terlantar anak kok fasik. Anak itu sing lanang nganggur, muni tawakal, gak wali. Yo ora rezekine aku. Wali ngono diurusi pengeran. Gak wali, gak alim, ditawakal, macet ya tak Jerman. Wali ngono, cangkem elek apa elek tetep barokah, cangkem elek itu menjelaskan kebenaran. Ini rasa Nabi Ibrahim, Nabi Allah, nak pas nerangok berarang, ya kadang cangkem elek. Istilakum, aku malah janjuk boleh di bang aku dari Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim mencari berhala, terus kapaknya dikalungkan yang ketuaan berhala. Barang isu orang gosip, siapa sih mecah berwala? Siapa menang agak Ibrahim? Ibrahim ditekakno. Mama anda yang mencari berwala kecil-kecil ini, kau takakno ketuaan ini, sehingga kapak ketuaan ini. Jadi mereka, utekan loh, berwala kena kok, ini mesti rasa ngomong. Maka ulaian, mereka tidak akan bisa ngomong, berwala kena kok. Utekan lebih tak bihin, berwala kena kok. Terus saya bilang, istilakum, istilahnya harus janjuk. Makanya kalau misalnya, sana aja jangan tak Ufil lakum wali mata abudulan itu kalau jancol, bro kok sembah Ibrahim jancol, ini bro kok nakoi tapi itu lebih bagus bro kok nakoi Ibrahim, kalau edan bro kok sembah memang doa maksudnya ikut maksudnya ya pengen gamat tapi bulet rata-rata boleh dekat itu bulet wah apa biaya senangan ini guru Imam Syafi'i ini Muslim Khalid bin Zamsi kok orang ngepot Imam Syafi'i salamnya radib jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Syafi'i dijawab mana ngaji salam ya Allah lama model ini adat yang mulai kalau seneng kayak guru kalau kalau nuruti adat sampean ya itu kalau salaman tangannya dua arah situ ngaji bangga-banggaran ngucap kuya ini tok ya kalau rapat diseneng langsung ngaji ayo salaman tuh walik ngaji malah gue dua sangat guru semua penuh dua gue jangan tak aku ramah komi soalnya roh ngono air orang sangat Imam Syafi'i akhirnya kok orang model ngaji sampai Masyhur Imam Syafi'i ngendikan gue nanti guru sabar wangkote maksudnya Muslim Azanji sombong itu tadi Imam Syafi'i promarat sebenarnya nggak ada promarat mereka bebas hisab warung bebas hisab dan ngaji Imam Malik suka rata-rata jadi Imam Malik itu permadani Imam Malik itu nak dicai sikilnya kelop jadi kalau orang Arab santai untuk yang apa permadani gue sikil ya mas orang tiga itu gak ada Mustafa terus Imam Malik itu disurati Les bin Sa'ad itu ulama Mesir, alim-alim Mesir jenis Les bin Sa'ad nanti bilang itu jenis ulama jenis Les bin Sa'ad disurati Imam Malik jenengan wong alim ahli hadis uripnya kok mewah ngono Imam Malik nak ngaji itu nganggo kursi kerajaan masjid, kursinya dhuwur, dene dhuwur. Santrine ngisor kabeh. Dene kok jenenge Imam Malik kok ya soal meneh dene. Jadi Malik ku jajar Mustofa nang ngaji. Malik boten turun, mendur nang ngaji. Coba ini ku klengsreane coba ono sing gawakno santri ini. Tapi boten tau dia jadi merokok boten coba ya. Saking mewah Imam Malik. Mas Syafi'i bertanya jantan. Wah kok melihat ini mau ganti guru kurang itu saya jadi guru cepat dunia aja disurati Les bin Sa'ad jawab Imam Malik nopo Les bin Sa'ad terus disurati mana kue lem maca Quran iku kurang akeh ning Quran ana ayat kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati dinar qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah sopo sing iso ngaramno barang sing dirizkine Allah ning aku. Ya soal oleh ditinggal oleh tapi tetep ra haram.
Tetap orang apa? Bahasa akhirnya Imam Syafi'i insaf, nah orang suka boleh. Dari Imam Malik yang mulai dianggap entek, dicecep Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i yang cerdas dan diangkure sebabnya. Membabai Imam Syafi'i pada membabai Kanjeng Nabi. Dikan mondok tentang Muhammad bin Hasan. Ulil parah meneh. Soal Muhammad bin Hasan assalamualaikum pas mencari Mas Lantaan, orang Mas kalau Mas Mustafa bilangnya anaknya bapaknya lego parah bapak-bapak saya ini kalau bilang anaknya bapaknya liling tiga cadangan juga orang mulai lagi duit gitu lalu kayak anak kok bapaknya no liling Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pas mencari Mas Lantaan ya saya terima aja Mas dituduhi itu ijazah Mas Imam Syafi'i ya kok suka ini. Ya, misalnya tolong kilo semua dituduhi terus dipindah dengan peti, dituduhi menang dipindah dengan peti. Ya saya kira orang yang suka nanti ngono. Suka jadi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Mang Syafi'i ngoan apa? Dene zaman ini cek junior masih ngaji. Sekitar umur 16 tahun, 17 tahun. Barang takok, "Mahadhiya Syekh, niki napa Syekh? Wong alim kok seneng dunya." Terus Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani terkenal ahli usul fikih karena dia satu-satunya murid Abu Hanifah yang masih hidup zaman itu. Imam Syafi'i kan lahir pas kabudut Abu Hanifah. Dia ingin belajar mazhab Hanafi. Satu-satunya lewat murid Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani iki. Kowe ora seneng iki tak pek mergo aku iki wong saleh. Ya ben ben kuasa wong fasik. Apa ampun. Nah, iku pakar usul fikih. Kowe ora seneng iki suke wong saleh, ya ben ben aku ben suke. Ampun. Kowe ora seneng wong Islam sing kedunya jabat, kiai kok dadi bupati. Anak iki dadi bupati menjadi bupati ben narkoba ora salah. Mesti ampun. Lah iya nek dadi ngono mesti kowe seneng ae wong saleh su. Di bangsa nguasa itu wong fasik. Sajan kok ora oleh gedhe wong saleh sing marah, kok langganan biasa paham ya. Orang-orang sing langganan kok oleh gedhe ini paham. Tapi tuh di pemikiran pembangun piro-piro sing sugih wong saleh ora wong nopo fasik. Ayo Imam Syafi'i mulai ngoten. Sugih wong saleh iku berarti darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Lalu niki kula fatwa ngaji temu mriki temu kula fatwa. Nak sampean kuat toko tanah pinggir ratan, sing potensi dienggo maksiat, iku wajib tuku kanggo sing sugih. Pertanyaane dengan dituku wong saleh berarti ora bakal dienggo maksiat. Mungkin misalnya tanah pinggir ratan, ada gosip atau isu mau dipakai gereja atau dienggo maksiat. Soalnya Islam sugih kuat tuku, sekali dituku kan selesai. Iso dienggo maksiat kan kalau milik mereka, kalau milik kita. Lah tuku niki wajib, mergo berarti nolak kemaksiatan. Bojo seneng diwarisan, anak putu seneng diwarisan, agama seneng mergo ora dienggo maksiat. Lha iku darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Jadi sugih ya ana ilmu, mlarap tambah akeh mos tenang ae, ora tenang ae, ngrungokno kisah macam-macam lah ora warai carane. Kan kowe iso ana carane mlarap. Masuk iso ora usah ada. Tapi dia benro. Akhirnya Imam Syafi'i itu tadi ngalim, ngono to wong alim. Tua-tua Imam Syafi'i di fatwa sing kontroversial. Masyhur, wong Islam kuat tuku mercy. Kok tuku teritorial haram dari Imam Syafi'i. Mesti zillah itu ino. Mergo al-Islam ya lu wala ilah. Wong Islam sok omah tingkat. Kok gawe omah reot sing kafir di tingkat haram. Mergo al-Islam ya lu wala ilah. Masyhur. Akhirnya banyak orang madzhab Syafi'i kedunya, lalu terus kebablas wahmi perkara lain gitu. Jadi ini gue ini gue. Maka dia di guru pentinggu kan suka banget. Guru pertamanya tahun melarat, pas amati yang udah melarat guru. Sekarang ketemu Imam Malik juga ya suka, ketemu sinten Abu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani gitu suka. Terus Muhammad Asy-Syaibani ngendikan ini, geleng-geleng. Orang itu semarat biasa mawon, dia marah, masa aku suka pun marah, dia ada di popo. Mau aku yang keramat, kalau tetap keramat kalau. Kecenderung aku. Kalau masih ada investasi lah yang ramah diurusi pemerintah. Menurut aku ya tak kepala gue. Kalau ini terus Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ngendikan, kalau jeeling, kalau tanya tak apal loh. Khairul mal mayusarru bihi siddiq wa yakmadu bihi adu. Api-api dhuwur itu dunya ku iso menengno kanca, mangkelno musuh. Wa yakmadu bihi adu, musuh iku ora seneng. Saiki sampeyan tak bedheki.
Wong kafir roh Mustafa suka mbek melarat seneng dia jawab ya. Seneng Mustafa melarat. Wong kafir roh Mustafa melarat dia suka seneng dia. Seneng melarat. Berarti nak Mustafa melarat menang wong kafir. Lalu mana kerasa itu simpel biasa. Wong kafir roh Mustafa terpelajar mbek hal lugu seneng dia. Seneng aku mereka kena diakali. Berarti hal haram mereka menang wong kafir. Wong kafir roh Mustafa ketua desa ambek warga biasa seneng di. Seneng warga biasa mereka gak di otoritas. Ya, ciri utama kebenaran itu yuk madu bil adu musuh itu rasa seneng. Itu yang disebut walau karihal kafirun, walau karihal mujrimun, walau karihal musyrikun. Ciri utama yang bener wong kafir gak seneng. Ini nangis Imam Syafi'i. Waduh. Jebul aku mengharap wong kafir seneng. Mikir ngono. Terus itu kebablas di fatwa Islam wajib suka itu sedikit iki. Iki lagi tak terangno kowe mergo suwe tak simpel mergo aku kuwatir minggu. Moga jenengan mulai ora usah maksa suka malah korupsi malah repot. Mau tak warai iki nak suka ya nek ilmune nak melarat kowe iso paham iki dadi iki men tengah-tengah ya. Nak suka ora ilmune nak melarat wis iso wis pinter wis ora usah njuk arah. Mergo ciri utama kebenaran walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Wong kafir gak seneng. Lah saiki misale ning Wonokromo utawa ning Plaret wong Islam sugih, tanah pinggir ratan mereka kaji-kaji. Kemungkinan nikah itu kecil, dia awal nikah sebuah yang fasik. Iya betul. Firman jawab ngomong. Ya kalau saya gede wong Islam sugih alasannya mau apa? Lah soal bisa pakai wong melarat khasut tak bisa pakai. Dia mulai ngaji, penting ngaji. Enak kan? Mereka ora usah malah suka kalau wong alim tugasnya mulang. Sing biasa suka-suka ya betul. Ucap kurang suka, sing suka-suka, ucap amatir dah cara kula ucap kurang. Semarak ya seksual lah. Suaya leren suaya lah. Tapi kan malaikat itu bagian marah wis suaya leren lah gentenan. Malaikat kan saya sif-sifan dari nobir. Tapi malaikat marah itu betah-betah. Mobil itu gak tuntisik. Wah repot. Jadi dulu lah supaya belum apa disif. Mengenai sholat paling apik itu subuh dari kanjeng Nabi. Mereka pasif. Jadi sholat subuh paling apik mereka malaikat bengi jek roh. Orang dirolin malaikat bagian ini harus teko. Jadi loro-loro itu roh loh, paham? Tapi malaikat marah itu disifuran mati kilim. Waduh bandel. Repot. Malaikat juga gampang disif. Kan ada yang suka terus bandel. Tak jadi cara kau kan walian, sing suka itu pengawet, jadi malaikat itu rombok mau disif. Wah repot, butuh kompromi di Fatihah lah, kan kersane nopo. Orang diganti dan sing lagi baru kayak ngaji. Jadi masyhur dari Muhammad bin Hasan Asyibani, khairul mal ma yusarru bi siddiq wa yumatu bil adu. Api dunya ku sing iso menengno kanca. Lha sampeyan saiki tak bedheki. Kalau itu kisah nyata, ini rasa tak sebut jenengnya, tapi ini kisah nyata. Ada orang soal saya, Gus saya ini ikut Cino. Gara-gara ikut Cino, Gus kulo ini lebih biasa, Gus goreng jalan. Macam maknya Cino itu, apa babi, cah putri soal kulo. Dia nak akad gini terang anak itu gereja, Gus. Padahal adiknya dia itu mondok, nangis dia soal kulo. Jadi kalau ada di, jadi dungo bukan kono jalan keluar. Nah, mungkin kesalahan dia satu kalau boleh disalahkan karena dia miskin. Kalau miskinnya dia sudah takdir, salahnya adalah tidak ada orang kaya Islam yang bisa dieloi. Coba kalau orang Islam sing suka kena dieloi, kan dia tidak perlu melok nopo Cina. Sama seperti gitu. Saya misalnya kerja di pabrik, non Muslim, tidak ada waktu sholat. Ya, tapi kerja di pabrik Mustafa di pabrik. Tahu di pabrik api ada amrot kok. Kok iso? Cari nanti orang ulang sebangkit. Kok iso? Ya Allah. Untung musolahnya rada merepisan. Rada merepisan lah, ya rakyai, rada usaha kan. Ya Allah itu mikir ngomong, kau juga geman gede ngomong Arab. Dia seneng ini kajian Nabi. Tapi seneng Arab dia mikir izzatul Islam wal muslimin. Karena ketika Nabi umatku itu barokah selagi ini sing sugeng bela sing larat dengan sing sugeng. Kau sing sugeng dia bikin hegemoni tadi. Paham ya? Ya baru kayak kamen sugeng dia pabrik sing kerja wong kafir kan tenan.
Duhur, ngono di kanca sugih niku sugih tenan. Di karyawan sing Kristen lho, sing non muslim lho. Tak takoki. Ndene Islam rada garis keras. Tak takoki. Nabi kula hormat mergo ngakoni kula ngalim dadi hormat. Saya meskipun gaya Islamnya beda dengan orang hormat. Ya biasa ngaji hormat kualat to. Jebule apa? Dene donane akeh. Saya ini di sini Pak Bapak, semuanya itu wajib sholat. Kalau semuanya muslim nggak ada yang jaga. Ya. Kurang ajar ya, jadi mantan, jadi melebihan muslim dulu jadi kan jaga wae. Jadi harta saya itu banyak Pak Bapak. Saya wajibkan karyawan sholat. Kalau sholat semua kan ada yang jaga. Cuma muslim pada aku. Tapi saya senang Bapak, baik dia. Baiknya gimana? Kerjaku pas jaga sholat. Ya uang benro. Terus wong kudu mikir. Dadi sunnatullah ciri utama agama sesuai fitrah manusia. Fitrah manusia mau dipimpin, mau diperbudak. Ya Islam lah karepe wa al-Islam ya Allah aleh. Dadi kira usah nyuwun sewu sing kepen sugih wis sugih mawon. Nggih sing kepen melarat rasa kepengin ngomong kejadian paham ya dari wis biasa mawon. Tapi kok juga melarat dosa kok melarat. Tapi sing melarat ngerti ndonakno sing sugih. Piye-piye baru kaya wong sugih, wong kuat termasuk pejabat. Lha kok niku syukur sampean kira saya itu biasa syukur kok Presiden Indonesia Pak Karno Pak Harto sampai sekarang syukur. Dengan Jokowi pun saya syukur. Piye-piye wong Islam. Meskipun dalam banyak hal kalau raja tapi dari segi muslimnya saya senang. Piye-piye kita di Indonesia tidak pernah dipresidenin apa muslim. Ayo, mulai kudu ro ilmu niku. Ciri utama kebenaran wong kafir utawa wong fasik ku gak seneng. Kulo balen malih di antara ciri kebenaran wong kafir utawa wong fasik ku mboten seneng. Padahal nak Mustafa sugih wong kafir gak seneng. Wong Mustafa terpelajar wong kafir gak seneng. Itu berarti sing bener. Cuma masalahnya kan sugih ora iso dipaksa kan. Piye carane maksa sumur samene kan ya angel. Tapi kan kowe ra iso darani marat iku apik. Meskipun ora elek. Bener maksudnya cara hukuman itu cuma fasih sadar. Selama ini pikirannya dia bela-bela kemaratan itu salah setelah ketemu ulama-ulama kaliber. Muhammad bin Hasan Asy'ari suka temen. Lawan diklaim putih teroris suka putih dudui. Jadi kan anu cuy yang rumah tamu jadi jarak panjang. Jadi ulama mlete. Ini jarak di orang kamar boten. Siapa gak ada apa-apa lah dia suka. Pengen ada emas. Bukan tak ganti masih kok didudui. Kalau khawatirnya namanya masih gua di TV begini, jadi kalau kontak ganti. Kalau gua murid dan tak kok nambah ini pun ganti apa panjat ini. Cara kontak ganti kan sampai ngurut. Lah, yang terakhir sampai kudu mikir. Piye Rasulullah diarani Nabi barokai sause fatah. Kanjeng Nabi ini marat lo suwi. Tapi ning akhir hayate Nabi difutuh niku sonakno Mekah napa Madinah. Barokah Nabi berkuasa secara politik iso duwe aturan Mekah Madinah bebas non muslim. Saiki bayangno misalnya Nabi jadi kaum yang terpinggirkan, apa iso gawe aturan Mekah Madinah bebas non muslim? Iso malah aturan Mekah Madinah bebas dari orang muslim. Nah, saiki sadar gak nek ngono nguasai politik wajib ta ora? Wajib. Tentu nih Rasulullah menguasai Mekah Madinah terus diaturan tau ya? Apa? Muslim. Mana gue curang? Mana ulama gue ngomong sama tau sama untuk ulama. Nak ngono kudunya malah lebih wajar sama itu. Tapi ulama kudu ngomong seperti ini. Faham ya? Terus sama rasa tersinggung biasa malah ini urusan ngaji. Lobatnya sampean yang berpikir kolom. Benro. Kulo gimana? Kemasan sampean suka kulo mungkin dua sampean mbak kulo nak ada sampean. Mau kebutuhannya apa sampean? Butuh aku buat pangeran semua, butuh mau buat apa? Enggak, mah aku pengen macam-macam. Aku mau aku ulah. Faham ya? Jadi pentingnya ngaji. Terus angger barang jadi fitrah manusia. Asal gak maksiat itu disenangi pangeran. Masuk fitrah manusia seneng mangan, seneng ngombe, seneng ngembuli bojo, seneng nyuwun sewu ra dipimpin tapi seneng apa? Mimpin itu gak apa-apa asli. Asal semuanya diarahno li izzatil Islam wal muslimin. Nah saya ini misalnya wong melarat carane keluar supaya musuh rasa seneng melarat terpelajar. Misalnya saya ini wong kafir wong melarat terpelajar, wong melarat nggak seneng di. Seneng berarti wong melarat tadi wajib terpelajar supaya wong kafir gak seneng. Wong misalnya wong melarat duit rapati duit
anak akeh, tapi anaknya udah di pondok no. Penggaweannya sholat, senengannya ngaji. Cara anak pendeta tahun non muslim pikirannya, wah ini tidak bisa saya misionaris sih. Kayak wah ini mirip ayu nak kena ini. Artinya tetap punya kekuatan sehingga jangan musuh rasa seneng karena dia ketok komitmennya terhadap apa? Islam. Paham ya? Jadi jelas ya, mulanya nak sampai nak temui sami ya nak apa? Takdiran itu kan sodako wa'da wa nasara abda wa azzajahu wa zamal ahzabana waktu sampai terusnya kan mesti disebut walau karihal kafirun walau karihal apa musyrikun. Jadi ciri utama kebenaran itu kariha wong kafir juga senang. Nah, termasuk ngaji ngeten iki tentu mereka ya tidak senang. Biasanya wong jarang berpikir ngeten iki, saat ini jarang wong berpikir ala ulama itu jarang. Berpikir itu dalam zuhud. Gak diilmuni. Jadi zuhud yang soleh tapi fatwanya nggak boleh. Ketika Imam Ghazali, zuhud itu ahwal saksiyah, zuhud itu perilaku sosial sendiri-sendiri personal. Kalau al-muftabih indal ama adalah al-fiqhu yang bisa difatwakan secara publik adalah fikih. Paham ya? Kalau zuhud itu pengalaman apa? Pribadi. Tapi sebenarnya secara pribadi juga mikir sesuatu mangan tora. Tapi saya tetap fatwa bahwa seorang rojul lelaki harus mikir nafkahnya keluarga wajib minimal punya kecukupan setahun. Kuta sanatihi. Jadi tiang lanang itu minimal di kekuatan kuta sanatihi. Jadi misalnya orang larat itu minimal ya di wedhus papat lah. Dia tidak bisa berhitung kan. Nak rata-rata sedina niku wong di anak 5 misalnya ya. Nak sita-sita orang pulau 5 gini. 100. Berarti saulane 3 juta kan, sanggup aja setahunnya berarti 36 juta. 36 juta itu nak misalnya uang niku gampangannya 2 wedhus papat, udah 2 wedhus 5. Niku kan rata-rata kan wedhus misalnya nilainya 4 juta, atau 2 juta kan belum 10 juta. Lalu mencekak. Mereka sono siklus yang kau wedhusnya selingkuh lah, maksudnya kan ada anak, udah ada turunan kan kawinnya orang yang akad nikah gitu tadi. Pokoknya walhasil Nabi itu caranya gitu. Makanya Rasulullah itu meskipun tawakal, wong roh kabeh Nabi di tanah Fatek, di tanah Khaybar. Tangguh kuta iyalihi sanatan. Kamu dulu teng Ihya, teng hadis Bukhari, teng Muslim. Nabi itu gak ada cadangan untuk kekuatan keluarga kuta sanatin. Gini ku menguasai tanah Fatek, di tanah apa? Khaybar. Meskipun orang tahu semua Nabi secara akwal saksiyah sangat-sangat tawakal. Tapi ini urusannya kan urusan publik bahwa seorang rijal itu butuh qawwamuna 'alan nisa. Lah saiki wong salah kaprah, zuhud itu difatwakan secara terbuka. Sing nampa wong kaslan, wong pemalas. Cocok. Ya wis, takobal wa minkum takobal wa ya kan. Nah, wis sing nglawan karo bingung kok. Apa nglawan wong saleh? Wong saleh tenan semua. Ora dilawan fatwane melengkar. Ruwet nonton yang beneran. Nah, ini saya pastikan itu mendikan Imam Ghazali pengalaman seperti itu bukan al-muftabih, tidak bisa difatwakan indal amma. Muftabih itu standar nopo. Oke, ya, misalnya seorang nabi harus menciptakan satu suasana lizirahu ala dini kulli, bahwa agama ini harus menang, agama ini harus kuat. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil, yang hak harus kelihatan hak, yang batil harus kelihatan harus jelas. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun, harus jelas. Meskipun Nabi yang terima kodok artinya Nabi yang dialami juga tidak selalu hak itu menang. Misalnya perang Uhud, Nabi kalah. Paham ya? Dan Nabi mengingatkan sebagai manusia juga dikhianati sebagian ashabnya, disebut kaum munafik. Nah ini Nabi juga mengalami sunnatullah bahwa orang juga akan tidak semuanya kesampaian dan ini sebagai ujian. Lihat kaliakum tentu tetap ada ujian. Jadi kalau subuhan kalau subuhannya misalnya sampai saat ini kita saya kurang dia melarat. Namun jangan kira kalau subuh lah dia melarat. Cuma bukan parah teman-teman yang mau ya. Tapi itu pokoknya. Tapi kan kalau harus dua satu amanah sehingga dia nawang kafir gak seneng. Misalnya alim. Nanti apa mesti kira? Pokoknya ya misalnya. Pokoknya ono. Pokoknya ciri utama kebenaran itu pokoknya enak. Nah dalam konteks yang semuanya sudah muslim, tentu bandingannya muslim fasik sama muslim soleh. Jadi tadi misalnya muslim soleh kok populasinya lebih cepat, berarti kampung situ mayoritas
soleh, sehingga aktivitas soleh sing pede, wong PPG pede, moro masjid pede. Tapi kalau kebalik, sing soleh kabeh, sing non soleh, anak ibu lagi, perapatan wong minum, pojok kono minum, akhirnya sing moro masjid semuanya amit, gara-gara boten mayoritas. Jadi sing maksud Nabi, kue nak ketemu wong fasik atau wong macam-macam, desaklah ke adjati torik. Orang kok didesak wonge jempol beteran ini buat maksudnya ini. Buatlah mereka itu minoritas yang kalah dengan mayoritas kesalehan. Kalau nonton gampang uang membelah titik ini. Kalau nonton budi-budi, mayoritas yang Islam keyakinan itu nak mangan titik ini sing sembelian. Baru kayak mayoritas Cina nak duwe warung, iku rawani. Nek iki titik tiran lho. Titik napa sih? Tiran lho? Tiran lho. Nggih, titik sing tetep nyemomotin. Mereka dipaksa oleh mayoritas. Nak titik butuh disembelih. Iku baru kayak napa? Mayoritas. Coba kalau kebalik. Waktu sama misalnya urip ning Papua, kula ndelok teng TV 7 nak pas Indonesia ku teng pasar itu wong nyekel tikus. Dadi sing dijajakan tikus bakar itu. Tapi loro iki yo kene kono minoritas. Cara ning kene ono kan sesuai dengan Mustafa. Kawasan santri bebas tikus bakar kan mesti ngamuk. Pak Kiai Mustafa ya. Laki-laki wani ngamuk baru kai saukah, baru kai kekuasaan baru kai mayoritas. Mulanya Nabi ngendikan alaikum bil jamaah wa man syadza fina. Wala nang maju dengan pinter tenan. Kula nusa kok diten wis kondang tenan. Ya sampeyan si mantose awale sithik-sithik maksudnya bener anak Nabi ini wong sing luar biasa. Mulanya Nabi kok nak nikah, nak di anak nang sing akeh. Maksudnya kontaknya seperti tadi, aki-aki antok terus. Pun dia terus ini jelas gitu terus uang bisa para pangeran baru kayak ayak kulal aklah fayahmadahu alaiha aw yasrafa syarfa fayahmadahu nabo alaiha. Pun dia terus niki kula ngomong maknane wis maca alhamdulillah sing biasane pokoke eling nikmate Allah dengan payu rabi iso mangan iso ngombe mergo niku pun pas nggih bil almizan sing nebeki timbangan. Dan juga ning akhirat itu sing nebeki timbangan niku alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus wa muntahal ilm. Entah ilmu sebenarnya alhamdulillah. Kowe misalnya darane ilmu tertinggi adalah begini, wong nak ramangan iku lesu. Sebenarnya akhirat ora ono. Sebenarnya akhirat sing ilmu tertinggi iku ya alhamdulillah. Muga ilmu ning dunya ora kanggo. Kalau darane karir terbaik jadi presiden, ning swarga wis ora butuh presiden. Paham, jadi kiai wong alim, akhirat ora wong alim. Mustafa masa jeneng budak ngaji kula. Walau mengkelon, umur koros. Mengdunia wayang rawani, itu konten widadari birang-birang. Mana kenapa widadari wakil? Mereka Allah bin Sawang Soleh, itu bin wayang rawani. Jadi terus digentoni nunggu suarga. Kadang butuh sitok, judes elek. Ngarang. Poligami. Lalu berhubung dunia ngempet. Jangan diwales nunggu. Widadari. Akhirnya orang ngaji, kiai ini dibayar ke duit. Ya jemben ampun ngoten niku mendhe kena alhamdulillah dawe pangeran da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir ahli swarga ikrar bi Allah dinamung alhamdulillah. Yang maksud wa muntahal ilm. Wis wala belajar ridalan alhamdulillah sing dadekno untuk ridane pangeran. Wa zinatul arsy lan dadi hiasane arsy. Jadi hiasannya aras itu ubel-ubel kan di dunia ada bangunan ulang tahun lagi hiasannya aras itu tulisan alhamdulillah. Mana kalau dulu seneng be ulama-ulama itu wiridan itu langsung sanging Sayyid Zaini Tahlan lewat kitab I'anatul Talibin wa I'anatul Talibin muridnya Sayyid Zaini Tahlan. Jadi rian alim-alim itu yang tahun 1000 kali atas ini Sayyid Zaini Tahlan. Sayyid Zaini Tahlan murid Sayyid Abi Bakar Sato. Ya, Sayyid Abi Bakar Sato di murid Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas itu ada murid Mbah Fakih Mas Kumambang. Terus ada murid Mbah Subir Tahlan Abai Bahmun. Terus dugi Bahmun dugi kula. Terus kula niku nggih cara sanad nggih jelas, cara tradisi nggih jelas. Nggih sampean akhirnya melok jelas. Wong sampean kan dadul kula, kula apa-apa sithik wis takon. Sabar.
Wong ora usah ngalim Bang, ini gelombang kedua. Mergo sampeyan kok satu kok dirjani niku cara kula sampeyan wis satu. Soaline ngono, tirakate ngono. Sebab kodir mati tirakat selawe tahun. Sampai darah diedan saking nemene tirakat. Orifa bijun. Dadi wali sultanul auliya. Sampeyan diumumno ya Abdul Qadir, udkhulil jannah wis saiki mlebu swarga. Niku gelombang kedua pengumumane dan para penggemarnya. Kayak kula wis ngene rugi, mulane hafal Quran, hafal hadis. Nah, di saat ini cek sinau. Jadi jangan bersuarga ora rada pantes lho, jelas misalnya. Ya nganggo fadhil pangeran apa pantes pol. Ya kabeh nganggo fadhil pangeran, tapi tetep pengumuman kedua wis dan para penggemarnya lagi sini. Kula waktu tekir ngalim dia seneng ya hadis niku wis kadung. Kalau kan kadung ditekir ngalim, gelem ra kan malah gelombang kedua. Meskipun ada suatu kecil, ya kono tuh. Saya ikut gelombang apa? Dua dan para apa? Mengenai kita usah tes yang pertama, repot. Kalau membanding apa? Gelombang apa? Kedua, sentanya. Jadi dengan hadis-hadis syafaat malah seru menang. Dari Sayyid Muhammad yang kalau mau tentang Azyara an-Nabawiyah. Nabi-nabi dipanggil Allah. Ya Nuh, jadi. Ya Musa, bahwa nabi-nabi lalu dipanggil. Ya Ibrahim, semuanya datang. Ketika di depan Allah itu karena mereka nabi-nabi pilihan, ya kesesuaian. Tapi Muhammad, ya Muhammad, ayo Muhammad. Lo kok aneh, sentuh kok gue kabel malah kekasih kurang teko. Terus, ini Gusti cari Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Wah mau cek kerajaan di suarga betul turun. Nah orang ngajak umatnya. Saat ini tidak fikir kancan-kancan itu di suarga itu sebulan umat. Mengenai kalau suwun benure sampai udah telat-telat buka kecekol-kecekol ya rumahnya. Jadi ibu-ibu yang gampang kecekol ya ma tarol mu'minin al-mu'minati napa yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Dadi ngarepe ya nur pinggir kanane nggih. Ngono wae jek muni yaqulu rabbana asmin lana nuruna. Ngono wae jek kepengin semua awake dadi napa? Nur. Ya itu nabi nyekel gampang. Jadi jenengan ngene lho orang masalah terangno. Niki ini yang sebut nur, niki peteng. Nak sing peteng terus disibak ambek pagar soal ngoten. Mun dipager niki. Mbok sing dipager niki sing raine peteng ten neraka, sing raine padang. Mas warga. Lah, sing rawan kegare sing kulit-kulit niku. Jelas. Iki padang tak peteng. Buat ngono. Wah, katut kan mbok kulit-kulit. Katute rene ngiri ya, repot kan. Mana kulit-kulit. Maka Nabi ditangkleti ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau mengenali kita sementara Nabi di Mahsyar itu jutaan orang. Terus Nabi jawab, andaikan Anda punya unta yang ciri khasnya adalah kepalanya putih, kakinya semuanya putih, kemudian kumpul sama unta yang semuanya hitam dan jumlahnya ribuan, apa Anda niteni unta Anda? Ya niteni ya Rasulullah, gampang kan ditenani agar sing raine putih wae kula, sikile putih iku. Lah kaya ngono iku. Inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin asari wudu agar raine padang tangane padang sikile padang yo umatku gitu kan. Wis peteng. Ora umatku. Mulane jan Nabi fa ini faman sebuti faman arada ayutillah zuraya tahu falyafal. Nak sing kepengin padane tenanan falyafal. Mulane dari ulama nak wudu diluwahi sakmene. Misale tangan untuk sikut untuk mriki. Paham ya? Masuk sirah jadi dulit tok. Ngeten to. Paham ya? Sehingga raine itu padangnya ra kelip-kelip. Senajan motor Imam Syafi'i didulit itu besar. Tapi nanti nuru ya sak dulit. Itu kan rawan kegaro kan? Wah, kena sapol bebe tenan niku wah paling terus. Mulane Nabi ngendikan Allahumma alam yamini nuran wa ansimali nuran wa min fawqi nuran wa antakti napa nuran sampai waj'alli nuran. Jadi coba niku ditenane gampang ya mata biad wujuh atas waktu wujuh. Ane kula suwun wae alhamdulillah sampeyan niati masa lalu sampeyan sing kaya apa saja piye alhamdulillah saiki sampeyan seneng ngaji. Ya iso mangan, iso ngombe, payu rapi, beda amuk bojo, pura-pura bojo ora ngamuk tangga, kok kuwatir didelok apa alhamdulillah bojo njaluk dhuwit kowe, pura-pura njaluk lanangan liya, pokoke ya alhamdulillah cukup ndelok. Bojo njaluk dhuwit kowe, nek njaluk wong liya malah repot to. Bagus iki njaluk kita kok. Tapi jumlahnya enggak rasional, Gus. Nah, terus lanang ora rasional sing wedok ketularan.
Orang rasional loro, cawe itu jaluk berlebihan juga rasional. Yang lanang ngekei benjo kurang dari kebutuhan juga rasional. Ini yang orang kau insaf. Mungkin rasional kok nyanyian. Baik dan bareng-bareng kalau sudah dijiwai terus. Alhamdulillah sudah bil al-mizan yang muntahal ilam wa mablagh ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillah mizan muntahal ilam wa mablagh ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillah mil al-mizan muntahal ilam wa mablagh ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillah mil al-mizan muntahal ilam wa mablagh ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillah mil al-mizan muntahal ilam wa mablagh ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillah mil al-mizan muntahal ilam wa mablagh ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillah mil al-mizan muntahal ilam wa mablagh ridha wa zinatal arsy.